Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan renungan. Bapa, berkati kami semua yang mendengarkan. Biarlah kami mendapat kekuatan yang baru, dapat perenungan, pembelajaran yang baru, agar iman kami semakin dikuatkan, pengharapan kami semakin dikuatkan, hubungan kami semakin karib bersama dengan Tuhan, hidup di dalam tuntunan penyertaan-Mu. Dan Tuhan, bimbing kami untuk dapat menerima firman dan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baiklah, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, Matius pasal 7 ayat 7 hingga ayat yang ke-11 dengan perikop hal pengabulan doa. Ayat ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang yang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, sering kita mendengarkan firman ini ya Bapak Ibu, dengan berbagai macam pengertian, perenungan yang disampaikan. Ini saya mau menyampaikan pengalaman saya pribadi pada tahun 2024, apalagi di detik-detik akhir tahun saya mengalami kekhawatiran yang sangat membuat saya tidak nyaman ya, yang mengganggu perasaan, emosi dan sebagainya. Kadang tidur pun juga terganggu. Kalau sudah terbangun malam-malam itu bisa gak tidur beberapa jam karena banyak sekali yang dipikirkan. Bukan yang dipikirkan, banyak pikiran ya, terlebih banyak kekhawatiran di dalam pikiran dan benak saya ya Bapak Ibu. Tapi saya selalu membawa itu dalam obrolan saya bersama dengan Tuhan gitu. Tapi setiap keluar pemikiran-pemikiran seperti kekhawatiran saya itu semacam bagaimana ya nanti saya ke depan, kapan ya misalnya saya punya rumah Tuhan, umur produktif saya ini sampai sekian masih mampu gak saya bekerja, saya cuma punya tabungan segini Tuhan, kapan ya Tuhan begini-begini, bagaimana anak saya nanti, bagaimana keadaan suami saya nanti, bagaimana kalau saya seperti ini Tuhan, saya lakukan ini, lakukan itu, tapi keadaan tidak mendukung Tuhan, begini, lain loh, sampai ngomong orang lain di depan Tuhan, orang itu kok gini ya Tuhan, kayak enak ya, begini begitu, terus macam-macam dah. Jadi kayak gandol, saya punya kekhawatiran yang sangat besar. Tapi tidak ada kelegaan yang saya alami ya Bapak Ibu. Padahal saya itu beribadah ya setiap minggu, juga mendengarkan perenungan
pada satu titik jalan-jalan ya untuk menghabiskan liburan. Sepertinya ketawa-ketawa tapi masih ada yang menggandol pikiran, kekhawatiran dan banyak hal, kekhawatiran tentang masa depan. Keresahan itu selalu menggelora di diri saya ya. Jadi tidak nyaman ya gitu ya Bapak Ibu. Pada suatu ketika saya mendapat suatu rema. Jika kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti burung beo. Hanya mengoceh dengan mulutmu saja, hanya mengoceh dengan tiruan dan mengoceh. Kamu berdoa tidak dengan hatimu. Kamu tidak berterima kasih dengan Tuhan dengan hatimu. Mengeluh dan mengeluh ya Bapak Ibu. Berkeluh kesah bukan berarti kita salah berkeluh kesah sama Tuhan. Tidak. Kesalahannya adalah saya itu lupa bahwa saya itu perlu yang namanya sama Tuhan. Itu bukan hanya menjadikan Tuhan tempat mencurahkan isi hati, perasaan, pikiran, dan segala macam. Saya merasa tidak mendapatkan jawaban, tidak mendapatkan suatu kelegaan di dalam diri saya. Karena fokus hanya pada itu saja. Pada suatu ketika saya beribadah pada hari Minggu, saya coba untuk tidak lagi dengan ibaratkan memuji Tuhan hanya dengan mulut saja, walaupun kita bisa nyanyi, walaupun terdengar suara kita, pujian kita sangat rohani, tapi kita tidak membawa segala keberadaan diri kita, hati kita yang sesungguhnya. Bahwa sepertinya kita semangat memuji Tuhan tapi hati kita sedang galau. Saya membawa segala keberadaan hati saya, perasaan saya dengan apa adanya. Tidak mau dengan berdoa, pujian seolah-olah terlihat rohani. Itu tidak menyentuh hubungan kita dengan Tuhan. Yang Tuhan tahu itu bahwa kita itu apa adanya kita gitu. Kalau kita mau terlihat rohani di depan Tuhan, Tuhan lebih rohani daripada kita, gitu ya Bapak Ibu. Bahwa mempraktekkan itu saya merasakan ada sentuhan Tuhan kembali di dalam hati saya. Tuhan, saya mendapatkan Tuhan bilang, kamu selama ini hanya mengandalkan dengan pikiranmu, tapi kamu tidak pernah mengandalkan penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Sehari-hari ya Bapak Ibu. Oke gitu ya. Dari ibaratnya hari Minggu udah semangat nih dapat firman Tuhan. Ketika kita setelah ibadah dapat firman Tuhan, semangat baru, iman tambah kuat, dapat begini-begini. Tapi ketika kalau saya sendiri yang saya alami, ketika saya tidak menumbuhkan atau membangunnya dengan hati, dengan sikap yang benar, maka itu akan seperti kembang api yang hanya indah sesaat ya, cuma bertahan 1-2 hari, terus 3 hari sampai hari Sabtu dan Minggu berikutnya itu akan mengalami suatu kebosanan dan mengalami kembali pola-pola kebiasaan diri sendiri, rutinitas dan mengandalkan kekuatan diri sendiri tanpa mengandalkan Tuhan dan melupakan untuk membangun atau kembali berdoa, membangun hubungan karib bersama dengan Tuhan. Saya coba gitu ketika saya duduk lihat TV sambil dengarkan pujian Tuhan, dengarkan puji-pujian Tuhan ngomong gini, coba kamu berdoa, fokus ke hubunganmu,
kepada Tuhan, kepadaku gitu. Langsung saya, oh iya sih, kalau saya selama ini kan terlalu banyak keluh kesah sampai saya melupakan hubungan saya kepada Tuhan, sehingga iman saya tidak bertumbuh, pengharapan saya tidak bertumbuh, sehingga saya tidak punya kedekatan, keintiman bersama dengan Tuhan. Meskipun saya punya memori kuat dengan menyimpan berbagai banyak firman-firman Tuhan yang dibagikan oleh pendeta, hamba Tuhan, bahkan mungkin pastor saya sendiri, ya, dari zaman dulu hingga sekarang. Tapi kalau saya tidak membangun hubungan sama Tuhan, juga percuma gitu. Apa bedanya saya sama dengan ahli Taurat? Nah, itu yang Tuhan tidak inginkan, bahwa banyak hukum-hukum Tuhan atau hafal-hafalan firman Tuhan yang diketahui tapi nothing gitu, kosong. Hubungannya sama Tuhan tuh cuma sebatas pengetahuan, bukan hubungan yang terjalin gitu. Bayangin deh kalau bapak ibu punya anak, statusnya dia anak, tapi dia tidak menganggap bapak ibu sebagai orang tua. Dia seenaknya sendiri, dia ngelihat kita ya punya perasaan ke kita ya biasa aja. Paling dia bilang, kalau berangkat sekolah, mas saya berangkat sekolah, kalau makan ya makan. Ini tidak ada suatu chemistry di dalamnya. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Seperti Tuhan bilang, kamu seperti tong kosong nyaring bunyinya, ya. Kamu bla bla bla, tapi isinya kosong gitu. Buat apa? Dari situ saya merubah fokus saya. Iya Tuhan, selama ini aku lupa, ampuni aku. Ini saya langsung mendapat lawatan Tuhan. Bapak ibu saya bergemetar. Sering saya bilang bahwa siapa sih saya Tuhan? Orang di sekitar saya mengenal saya itu orang yang jutek, orang yang galak, orang yang kekeh. Kalau sudah bilang A, harus diperjuangkan A gitu. Karena saya punya prinsip, saya berbeda gitu. Juteknya saya baik, bukan buat ibaratnya apa ya, kadang ada teman ya di sekitar kita, tapi sebenarnya dia musuh bagi kita gitu, bisa menusuk kita dari belakang. Tapi ada orang tuh yang jahat kelihatannya sama kita, berani ngomong apa adanya sama kita, dia baik sama kita, dia memperhatikan kita. Mending kita mau punya teman yang pura-pura kelihatannya manis seolah-olah tapi di belakang nusuk, atau teman kita yang menampilkan mukanya, raut mukanya emang saatnya dia gak suka dengan perlakuan kita ataupun gini kita, terus dia ngomong. Mending teman yang jujur seperti itu, Bapak Ibu. Sama halnya kita dengan Tuhan. Buat apa mulut kita manis-manis tapi hati kita gak ada hubungan sama Tuhan, hati kita gak ada chemistry sama Tuhan gitu. Makanya yang saya alami, semakin ditembak oleh iblis, bahwa kekhawatiran, ketakutan demi ketakutan, ketakutan yang hampir menghilangkan kasih, ya. Karena kasih itu dari Tuhan. Masuk hubungan suami istri, gitu. Ya, kamu berusaha untuk suami mengerti, tapi kita sendiri sedang tidak baik-baik saja, ya ibu-ibu. Jadi semuanya adalah salah satu kenapa yang saya alami tiba-tiba mendapatkan koreksi yang jelas dari Tuhan.
bisa mendapatkan rema yang jelas, karena saya mau membawa hati saya dan apa adanya. Mungkin iman saya tidak seperti awal-awalnya saya mengalami cinta mula-mula. Mungkin iman saya merosot, ya sudah, saya bawa hati dan iman saya yang merosot, saya serahkan di hadapan Tuhan, ke tangan Tuhan. Biar Tuhan yang jadikan, biar Tuhan yang menghidupkan, biar Tuhan yang menyiram benih itu dengan caranya. Karena kita tidak bisa meniru dengan iman-iman orang lain. Walaupun kita mendapatkan firman Tuhan ataupun khotbah sebagai sesuatu menguatkan iman kita, tapi kita tidak bisa meniru dia. Kita harus mengalami perjalanan iman kita sendiri bersama dengan Tuhan, journey kita sendiri bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, ya. Penyebab kita meniru omongan kata A, firman Tuhan, terus kita jiplak, tapi kita tidak mengalaminya, ya. Lebih baik kita ambil, kita taruh di hati kita, kita renungkan, tidak usah kita jiplak dulu. Nanti kita akan mengalami benih yang baru dan bawa hati kita sama Tuhan. Hati kita apa adanya kita, dan tidak usah kita seperti ahli Taurat. Tuhan itu sudah punya firman Tuhan, lihat Tuhan yang buat firman Tuhan yang banyak. Kita tidak seolah-olah kita paling rohani. Tuhan bilang apa di firman-Nya? Ada orang maju di depan, ya, seperti orang yang sangat benar, tapi ada orang yang datang di belakang bait Allah merasa yang paling berdosa. Tuhan mau itu, sebabnya Tuhan tahu kamu, Tuhan tahu keadaan Bapak Ibu dan saya, Tuhan tahu keberadaan kita, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang merasa jauh dari Tuhan. Ada pujian ini mengatakan bahwa aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah garasi Maha tahu betapa dahsyatnya kuasamu, hadiratmu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Ada satu lirik lagi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Kemanapun kita berlari, menjauhi roh Tuhan, walaupun kita mendaki ke langit, namun Tuhan tetap ada di sana. Walaupun kita menghindar, Dia tetap ada di sana, karena Tuhan mau menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Karena kita adalah kepunyaannya. Kita tidak mau, karena Tuhan tidak mau kita direbut oleh kekhawatiran kita, ketakutan kita. Meskipun setelah berdoa masih ada sisa sedikit, tidak apa-apa. Yang penting jangan hubungan kita sama Tuhan itu terlepas. Setelah saya mengalami itu, saya mengalami pikiran saya yang stres, keadaan bawaan saya yang tidak enak. Saya mulai mengalami suatu kelegaan. Ada suatu kelegaan, ada suatu pengharapan, ada suatu kedamaian. Saya mengalami hadirat Tuhan itu lagi di dalam diri saya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima
anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan Bapak Ibu, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Datang dengan diri kita, dengan apa adanya kita, dengan segala keberadaan kita, dengan segala kejujuran kita. Di situ membuat Tuhan lebih gampang berbicara kepada kita, lebih gampang mengarahkan kita. Amin Bapak Ibu. Walaupun saya tidak tahu apa yang terjadi di depan, saya tidak mengerti apa yang terjadi di depan, setidaknya saya tidak mengalami yang namanya kehilangan damai sejahtera, mengalami kehilangan hadirat Tuhan di dalam hati saya. Amin. Karena itu akan menyinari setiap langkah saya, setiap satu perbuatan saya dalam segala sesuatu, menyikapi kondisi dalam kehidupan saya. Karena dari hati terpancarlah, nah itulah firman-Nya. Karena firman Tuhan tadi mengatakan bahwa adakah seorang yang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Memberikan yang baik menurut ukuran Tuhan, Bapak Ibu. Jika kita menganggap bahwa Tuhan adalah Bapa kita, masakan kita tidak percaya? Masakan kita tidak percaya bahwa tangan Tuhan sanggup memulihkan, bahwa tangan Tuhan sanggup memberikan mujizat, bahwa tangan Tuhan sanggup menyertai kita? Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Itu akan yang dialami ketika kita membawa hati, mempunyai chemistry, mempunyai hubungan, mempunyai keintiman bersama dengan Tuhan. Sumber kekuatan kita adalah salah satunya kasih Tuhan. Karena semua yang ada di dunia ini, kadang ada yang original, kadang ada yang palsu. Ya, kasih pura-pura, kasih punya tujuan, tapi ada juga kasih yang tulus. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, itu saja yang dapat disampaikan. Semoga Bapak Ibu saudari terkasih mengalami suatu kekuatan yang baru, mengalami suatu keintiman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan semakin menuntun kehidupan kita. Dan semoga di tahun 2025 ini kita semakin percaya sama Tuhan, tidak mengurangi dan tidak bertahan kepada
pengandalan kita akan kekuatan kita sendiri. Semoga kita semakin diberkati Tuhan, semakin awet muda, semakin cantik, semakin cakep, semakin ganteng, semakin segala-segalanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.